memberi stigma negatif kepada para kelompok hafiz Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kira saya bukan orang rumah tahfiz? Saya orang rumah tahfiz juga, Pak. Bapak kira saya bukan penghafal Quran? Saya penghafal Quran juga. Saya punya sanad Quran juga. Tapi baginda Nabi mengabarkan nanti di akhir zaman akan muncul khawarij yatluna ayatillah rotba. Mereka kalau baca ayat itu rapi. Kita nggak paham maksudnya apa. Ternyata di akhir zaman menjamur rumah-rumah tahfiz. Disitulah masuk khawarij. Saya nggak menyalahkan rumah tahfiz, tapi saya menyalahkan kalau rumah tahfiznya kemasukan. Paham? Dari 2008 saya membersamai rumah tahfiz di Pamulang, di Ciputat, di sono. Kita ngajar mereka. Bahkan saya sampai sekarang masih ngulang-ngulang hafalan saya lah, ya. Masih. Nggak ada stigma negatif. Stigma negatif itu kalau rumah tahfiz sudah kemasukan, dan itu kejadian, Pak. Jamaah kita udah ngurus masjid sekian tahun. Ada anak tetangga ditaruh di rumah tahfiz. Rumah tahfiz namanya kayak sahabat gitu. Ya. Pas Ramadan ada surat dari madrasahnya untuk berceramah berkultum. Apa isi kultumnya? Dari awal sampai akhir menyalahkan amalan di masjid itu. Anaknya baru berumur 9 tahun. Kemasukan nggak? Kemasukan, Pak. Itu di sana, di pusat itu. Saya nggak tahu nasibnya kalau di sini. Maka supaya tidak kemasukan, tolong orang-orang sekitar atau praktisi tahfiz bersanad dalam Al-Quran. Bukan hanya sanad bacaan, tapi juga sanad pemahaman. Jadi stigma negatif kita kepada orang yang menyusup kepada rumah tahfiz, bukan rumah tahfiznya. Saya mau tanya, Pak, dari dulu negeri ini sudah ada belum pesantren tahfiz? Bapak jujur, sekarang yang buka rumah tahfiz, hafiz gak? Jujur aja, Pak. Hafiz gak? Rentan gak kemasukan? Itu maksud saya, paham? Kenapa kita kalau mau mengirim anak kita tahfiz gak dikirim ke pesantren tahfiz? Di mana pesantren tahfiz di Indonesia paling maju? Anak kecil-kecil, Pak, kayak gini hafiz 30 juz banyak. RCTI kan baru muncul kemarin sore yang digawangi oleh Syekh Ali Jaber almarhum. Kalau di Kudus, di Kerapiak, Pangandaran itu udah biasa bocah-bocah kecil hafal Quran. Tapi di Kudus ada syarat ijazahnya, nggak boleh ikut musabaqah, nggak boleh ikut lomba Quran, nggak boleh. Ada anak kecil hafiz Quran 30 juz, antum percaya nggak? Segede-gede gini. Kelas 6 SD udah ulang sekian kali. Masuk SMP udah belajar qiraat mereka sebagian. Kita ini giliran politik ustadz nggak boleh ngomong politik. Giliran kimia kedokteran ustadz nggak boleh ngomong. Giliran antum nggak ahli Quran, punya rumah, pengen beramal, nggak percaya sama ustadz, udah buat aja rumah tahfiz. Gaji aja ustadz. Kita ini siapa bisa gaji-gaji orang? Emang kita bisa menjamin Quran yang kita sebar itu sahih? Ini mohon maaf nih orang-orang kaya ya. Antum percaya deh sama ustadz. Percaya sama ulama yang bersanad. Ini ngeliat ustadz udah curiga dulu ya. Akhirnya rumah tahfiz nggak dilepas-lepas. Buat pesantren bangunannya doang. Banyak, Pak, saya udah jalan. Orang kaya bingung mau beramal, dia buatlah pesantren, judulnya tapi gurunya gak ada. Dimintalah seorang ustadz ngajar 3 bulan kabur. Ganti lagi ustadz setahun bubar semua. Dia kira pesantren itu kalau ada bangunan terus tengahnya ada masjid berkubah, terus ada kaligrafi. Dia mengira pesantren itu begitu. Pesantren bukan itu, Pak. Pesantren itu guru, murid, kiai, santri, ngaji,
baru ada bangunan. Kalau orang sok beragama, dia buat bangunan dulu, dia kira bisa bikin pesantren. Paham? Yang ngerti pesantren siapa? Ulama. Yang ngerti buat jalan, buat bangunan siapa? Insinyur. Maka kami nggak urus Pak itu. Kita ini sering membatas-batasi ustadz, tapi kita kemudian ngambil wilayah dia. Ya. Jadi kalau nggak pakar-pakar amat, lu serahin ke pakarnya. Rentan sekali. Dan Bapak percaya atau tidak, salah satu guru saya didatangi salah satu gerakan rahasia di dunia. Saya nggak usah sebut. Dan mereka mengatakan apa? Disampaikan ke kita waktu itu. Ini Bapak percaya atau tidak, ini bukan stigma negatif. Rumah-rumah tahfiz, ma'had tahfiz yang tidak jelas sanadnya itu proyeknya kami. Itu mereka yang ngomong tahun lalu. Untuk mengadu ulama-ulama yang ada di pesantren-pesantren dengan orang yang juga berkopiah, ngafal Quran, tapi isi dalam kolbunya tidak ada Quran. Dia cuma ngapal. Ini mohon maaf Pak, kita ini kan termakan. Kalau makof itu kok ahli Quran. Ahli Quran itu ada yang pakarnya hafalan, ada yang pakarnya tafsir, ada ahli Quran pakarnya di hadis, ada ahli Quran pakarnya di fikih, ada ahli Quran pakarnya di tasawuf. Itu semua ahli Quran. Bukan yang cuma tamatan Quran Pak, hafal tahfiz, enggak. Apakah bisa mengamalkan Quran tanpa ilmu fikih? Apakah bisa mengamalkan Al-Quran tanpa ilmu akidah? Kan nggak bisa. Jadi tolong diluruskan Pak ya. Saya tidak pernah punya stigma negatif kepada penghafal Quran. Saya cuma mengkhawatirkan jika rumah-rumah tahfiz dibuat oleh orang yang bukan ahli agama, nanti kesusupan oleh kelompok khawarij. Itu aja Pak. Ya. Oh, Bapak udah paham? Oke. Berarti Bapak sudah tahu titik-titik gelapnya di mana ya? Ya. Cukup? Ada lagi? Terakhir ya? Baik. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Afdal A. Saad dari Solok, Sumatera Barat. Masya Allah. Jadi siang ini kita tinggal di Solo apa di sini Pak? Tinggal di Solo. Kita sama-sama tamu di An-Nur siang ini. Terima kasih. Pertanyaan pertama, kenapa setahu saya di Riau dan Sumatera Barat tidak diminati tinggal oleh para habaib? Mereka lebih cenderung Pulau Jawa, Kalimantan. Ini supaya jemaah jangan salah memahami, tolong beri pencerahan dalam hal itu. Yang kedua, Al-Quran cetakan Madinah yang dibagi-bagi kepada jemaah umrah, saya juga dapat. Itu Bismillah, biasanya kita mengenal lafaz Jalalah Allah itu di atas tanda tasydid itu barisnya berdiri, jadi bacanya mat Allah. Tapi Al-Quran cetakan Madinah itu sudah miring aja, enggak amat lagi. Jadi jemaah umrah banyak yang ragu ini bagaimana pencerahannya. Baik. Itupun yang lain-lain, Makkah, Makkiyah, Madaniyah di sana tidak ada lagi. Informasi di awal surat itu berapa jumlah ayatnya dan berapa rekaknya. Bahkan reka itu sendiri pun di Al-Quran Madinah tidak ada lagi. Padahal itu batas ruku Nabi. Oke. Ya. Baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, maaf terlebih dahulu, kritikan hal. Apa? Kalau keadaan kita sekarang ini, kalau tadi Ustadz nampaknya persilakan yang bertanya sebelah kiri dulu, terakhir sebelah kanan. Apa ini kira-kira ada kececer sunnah kita kalau Rasul. Bapak ngeritik saya, kritik pengurusnya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya kalau pengurusnya, Bapak serius amat soalnya. Ya,
Ustadz juga harus membenarkan itu. Jadi ini jadinya saya yang dapat posisi duduk sudah saya atur dari tadi Pak. Karena punya harapan saya yang pertama dulu. Tapi saya yang jadi penutup. Nah ini mungkin karena ya gitulah. Ya 3 pertanyaan. Tangannya kurang tinggi Pak. Ya. Bagaimana Pak? Iya. Sudah, terima kasih 3 pertanyaan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jauh sekali Pak dari Solo. Yang pertama, kenapa sedikit sekali atau tidak ada minat habaib tinggal di Riau dan Sumatera Barat? Kalau Riau sudah mulai Pak. Setiap kota sudah mulai ada. Pekanbaru, Duri, Dumai sudah ada ya. Saya udah ketemu beberapa. Udah mulai. Cuma kampung Bapak belum. Kenapa? Ini emang ada persoalan budaya dan ada persoalan yang kedua, ngaji. Budaya orang Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Riau, termasuk Aceh ya. Medan juga termasuk sebenarnya. Itu budaya egaliter. Tahu budaya egaliter? Kita itu setara. Ente Habib, lah ente kan juga manusia, ya gitu orangnya. Yang paling repot di Sumatera Barat, semua suku harus ke ibu, bukan lewat bapak. Sedangkan habaib lewat bapak. Maka banyaklah yang wajah-wajah zuriat Nabi di Sumatera Barat, tapi dia nggak punya suku lagi, namanya nama-nama orang Minang Pak, nama-nama orang yang sudah biasa lah, nggak nama Habib lagi, nggak ada lagi Segaf, nggak ada lagi Atos, nggak ada. Yang bertahan cuma di daerah Pariaman, itu pun perdebatan sanatnya juga lumayan panjang, tuangku Sidi itu ya, Sidi Fulan ya. Tapi Bapak kalau ke Jambi, di Jambi masih banyak. Ada kampung, apalagi di Palembang, itu banyak sekali. Habib-habib di Betawi itu dari Palembang kebanyakan ya. Bahkan ada yang berapa dari pesisir Aceh ya. Baik. Kenapa? Karena tadi budaya. Yang kedua, nggak ngaji bab tentang zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya pernah menyampaikan hadis tentang menghormati zuriat Nabi di depan tokoh MUI dari kampung saya Pak, dari Payakumbuh. Apa kata dia? Kamu kalau baca hadis ini nih, kamu akan dituduh Syiah. Loh kenapa Pak? Ini kan hadis Sahih Muslim. Dia bingung, emang Sahih Muslim? Kita bacain hadisnya. Nabi mengatakan, inni tarikum fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kamu dua beban, 2 wasiat. Pertama kitabullah, yang kedua ahlu baiti. Hadis yang masyhur taraktu fikum amrain, ya kan? Itu hadisnya enggak sampai derajat sahih. Kitab Allah wa sunnati ya. Itu hadisnya tidak sampai derajat sahih, cuma riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang sahihnya apa? Ada di riwayat Imam Tirmizi, taraktu fikum amrain atau saqalain atau syai'ain. Pertama kitab Allah, yang kedua ahla baiti itrati. Giliran hadis begininya, orang-orang yang ngaku Ustadz Sunnah gak mau baca Pak dia. Gak mau dia baca. Aku tinggalkan bagi kalian 2 wasiat. Pertama kitab Allah, yang kedua terahku, keturunanku, ahlu baitku. Maka hadis ini mulai saya sebarkan. Silakan antum tuduh saya apa aja, yang penting saya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta kita kepada ahlu bait beda dengan cintanya Syiah kepada ahlu bait. Kita mencintai ahlu bait tanpa membenci sahabat dan istri-istri Nabi. Sedangkan Syiah mencintai ahlu bait tapi membenci sebagian sahabat. Itu bedanya. Bagi saya ada 2 keluarga Nabi, ada keluarga nasab, ada keluarga sahabat. Itu dianggap keluarga beliau. Dan beliau mengatakan, aku dengan kalian seperti orang tua kepada anak-anaknya.
Terjawab Pak. Budaya. Masih ada yang ragu. Bukankah Hasan Hussein dari anak Rasul yang perempuan juga? Iya, tapi masalahnya orang Minang gimana? Ya? Nabi SAW mengatakan semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka khusus buat Nabi itu matrilineal dari Fatimah. Tapi setelah itu kembali ke, kan bapaknya masih Ahlu Bait, Abu Thalib. Ya, gak ada masalah kok Pak. Kalaupun anggap nih matrilineal, emang gak sah tuh nasab ke ibu. Berarti bapak batal sebagai orang Solo kan? Ya, oke. Ciri-ciri tentara Dajjal di akhir zaman tidak percaya zuriat Nabi. Kenapa? Imam Mahdi itu zuriat Rasulullah SAW. Nanti dia muncul, nggak mungkin. Keturunan Nabi udah habis. Ada gak yang ngomong begitu? Dia nggak sadar ngomong begini itu udah ditandain sama Dajjal, dia langsung, wah ini panglima gua nih ya. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Cinta ke keluarga Nabi, benci ke sahabat Nabi, sama Nabi juga nggak suka. Itu dimanfaatkan juga oleh Dajjal ntar ya. Yang kedua tentang Quran Madinah. Bapak kalau nggak suka pakai Quran cetakan Kudus saja Pak. Ya, nggak usah dimasalahkan. Itu masalah tadi huruf segala macam itu ada ilmunya, namanya Rasam Utsmani. Rasam Utsmani itu ada mazhab-mazhabnya. Kalau tidak paham nggak usah dikritik. Ya, udah belajar belum Rasam Utsmani? Nggak belajar? Ya udah, ini nggak usah kasih tahu. Kenapa dalam huruf kita, ya, kita coba kita lihat Bismillah, alifnya di depan nggak? Bener. Padahal aslinya ba ketemu alif, tapi alifnya ditaruh di depan. Itu ilmu rasam. Karena seorang ahli rasamnya dulu ahli tasawuf, dia mengerti ilmu hakikat bahwa alif tidak boleh didahului oleh ba. Tetap bacanya Bismillah, bukan Bismillah. Terus apalagi? Quran yang kita pakai di Indonesia itu dulu Rasam Utsmaninya kebanyakan yang sudah berkembang di India. Jadi Quran yang ini nih Pak, ini pada pakai Quran ini kan kebanyakan. Ini dulu di India. Alhamdulillah di daerah Kudus, di daerah Jawa Tengah berkembang khat. Santri-santri itu muda-muda itu mereka punya hobi menulis Quran. Tulis tangan. Sampai sekarang masih ada. Makanya Bapak tolong kalau mau anaknya ahli Quran jangan nanggung-nanggung, langsung taruh ke Kudus sono. Di situ banyak Pak pesantren-pesantren nanti. Silakan ke sono. Sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Atau teman-teman kita yang baru pulang ketemu Syekh Aiman Suwaid. Ya. Syekh Aiman Suwaid ada yang tahu enggak? Yang tahu mungkin imam kita doang tadi ya. Syekh Aiman Suwaid, ulama Syam, dia tinggal di Jeddah, dia buat daurah-daurah kemana-mana. Itu teman-teman kita tamatan Mesir, tamatan Yaman, tamatan Syam, itu banyak yang berguru kepada beliau. Qurannya bersanad. Karena beliau akidahnya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah dan bermazhab Syafi'i. Jadi Bapak nggak usah baca itu Pak. Emang orang di Madinah mau buat khot itu sembarangan? Enggak, itu ada ilmunya. Dan memang berbeda khotnya orang Hindi, rasamnya mushaf orang India yang turun ke Indonesia dengan khotnya orang Madinah. Itu beda, ya. Jadi tolong jangan dimasalahkan. Nih Qurannya udah ganti nih. Cukup Pak. Yang terakhir kok mulai dari kiri, itu urusan panitia Pak ya. Loh, saya nggak ngelihat Bapak kok. Tangannya kurang tinggi Pak. Maaf Pak ya. Cukup. Kata Mr. Adam udah nggak boleh. Ini keturunan Nabi Adam ini. Baik, saya rasa cukup. Mohon maaf, ini sambil serius terus dibawa canda ya. Jangan serius-serius amat, jangan juga terbawa canda ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tersenggol. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa saja, tapi memang saya begini adanya. Mohon ridhonya, mohon dibuang kalau ada rasa kesal, saya pun membuang kalau ada rasa tersinggung.
Nasallallahu salamata sadar, kita minta kepada Allah hati yang selamat, hati yang bersih. Al-Fatihah. Iya kan ya. Siratal ladzina Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.